Mana? Mana anggotanya? Kok nggak nampak? Oh. Ada suara kan? Ada. Ya. Sebentar ya, Kak. Ini. Biasanya muncul. Iya, kok nggak nampak ya? Sini ini ya. Biasanya dia di bawah sini pun. Come on, muncul. Mana dia? Anggota. Hei, anggota. Sudah. Oke, ini balikkannya kayak mana? Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu dia. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puja syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran untuk mapel bahasa Inggris ya. Ini adalah pertemuan kita yang pertama setelah libur semester kemarin, dan baru 18 orang. Mana yang lain ini? Oke, yang lain come on, turn on your video biar bisa Ustazah lihat mukanya. Hidupkan videonya, Kak. Oke. Nah. Ya. Alhamdulillah, ala kulli hal kita masih harus dalam keadaan yang seperti ini. Ya, kita tidak ingin seperti ini, tapi bagaimana lagi, harus kita jalani, dan kita berdoa semoga ke depan nanti kita bisa lebih baik. Ya, mana tahu nanti ini hanya berlangsung selama beberapa saat. Kita nanti bisa masuk sekolah lagi seperti biasa. Oke. Tapi bagaimanapun kita harus tetap semangat. Ya, kayak sekarang ini baru 19 orang yang masuk, yang lainnya masih entah kemana bentayangan. Oke. Baru 20, 21. Lanjut. Kita mau lanjutkan pelajarannya nih sekarang. Ya. Nah, kalau ada yang masih ingat, ada last meeting kita berbicara tentang apa materi kita pertemuan yang sebelumnya. Sebelum kita mengikuti ulangan praktek dan ulangan penilaian akhir semester, apa materi kita? Yang kita ulang-ulang, tapi kalian juga masih ada yang salah waktu pas. Apa materi kita itu? Invitation card. Oh, terakhir kita apa ya? Exposition ya. Analytical exposition ya. Ya, dan kalian masih ada juga yang salah untuk materi invitation card. Nah, Ustazah kira ya, mungkin karena Ustazah pun kita tidak ada bahas kemarin itu soalnya ya, soal PTS. Kemudian waktu masuk lagi di pas dengan pertanyaan yang sama, kalian masih salah. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah RSVP, ketika kita membuat sebuah RSVP, jangan gunakan kata ganti orang pertama. Gunakanlah kata ganti orang ketiga. Paham maksudnya? Jadi ketika kalian menulis sebuah RSVP, respondez s'il vous plaît, jangan kalian buat I, tapi buatlah nama kalian, atau he atau she. Nah, itu yang banyak salah.
Jadi banyak yang nilainya tidak memuaskan. Paham sampai sini? Itu pembelajaran ya, Kak? Oke. Nah, sekarang kita mau masuk materi baru. Can you see? Can you see the screen? Bisa kalian lihat screen-nya? Yeah, we are going to talk about letter. We are going to talk about letter. Kita mau berbicara tentang letter. Ya, kita mau menulis. What is letter? What is letter? Apa itu surat? Apa itu surat? Apa itu letter? Surat nih udah disebut tadi saja. Siapa? Udah sebutin surat gitu ya. Ya, namanya juga jaringan ya kan? Iya, namanya jaringan ya. Oke, kita lanjutkan. Ustazah liatin muka kalian satu-satu nih, di atasnya berjilbab, bawahnya boxer, udah biasa lah itu. Oke. Nggak ada yang makin langsing. Ustazah pun nggak makin langsing. Oke, kita lanjut. Nah, this is an example of a letter. Ini adalah contoh dari surat yang mungkin kita sudah pernah belajar, if I'm not mistaken. We have learned about this at the 9th grade, waktu kelas 9 kita belajar surat. Ya, types-nya dulu. Berapa orang yang belum dapat buku? Ada yang belum dapat buku? Berapa orang belum dapat buku? Yang e-book juga. Yang kayak gini, kenapa nggak ada berpikir kalian? Ustazah tuh ada, minta lah, kan gitu seharusnya. Minta sama Ustazah, udah dapat semua kan? E-book ada kan? Ada ya e-book ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat. There are two types atau kinds atau types, that's same, sama, of letters. Ada dua jenis surat. Yang pertama adalah formal, yang resmi. Yang kedua informal. Atau kita sebut dia dengan personal letter atau surat pribadi. Formal, surat formal atau surat resmi, dan surat tidak resmi atau kita sebut dia dengan surat pribadi. Come on, kita lanjut. Di sini ada personal letters. Ini bukan letter, tapi letter. Salah ketik. Personal letter. Tujuannya apa? Personal letter. Personal letters are letters that are written to people we know, such as friends, parents, siblings, and cousins. Letters are not only written to inform, but to strengthen the bond between two people writing to each other. Tuh. Jadi personal letter itu apa? Yang sudah punya buku bisa kalian tulis-tulis ya. Kemarin Ustazah lihat, alhamdulillah di kelas 11 catatannya lengkap. Nyamuk. Nyamuk nih. Nyamuk Aedes. Musim hujan banyak nyamuk. Oke, catatannya lengkap. Ustazah lihat kelas 11 alhamdulillah. Ustazah tengok ada lagi yang udah dicatatnya, di atasnya dibikinnya lagi arti-artinya. Itu Ustazah suka kayak gitu. Nah, seperti itulah yang Ustazah mau. Dibikinnya ditulisnya personal letter. Nah, baru di atasnya ditulisnya kata-kata yang dia tidak tahu, ditulisnya artinya. Nah, gitu dia. Nah, ada beberapa yang Ustazah lihat seperti itu kelas 11. Alhamdulillah. Semoga semakin rajin ya, tidak semakin menurun. Oke. Personal letters. Letters adalah surat that are written, ditulis ya. Yang ditulis that are written, yang ditulis to people, untuk orang-orang we know, yang kita kenal, such as, seperti friends, teman, parents, orang tua, siblings,
saudara kandung artinya. Siblings artinya saudara kandung. And cousins. Cousins adalah sepupu. Nah, letters are not only written to inform, tidak hanya ditulis untuk menginformasikan sesuatu, to inform, but to strengthen. Strengthen itu asal katanya dari strong. Strengthen itu jadi kata kerja, artinya menguatkan the bond, hubungan. Bond hubungan ya atau ikatan between two people, antara dua orang, writing to each other, yang saling menulis surat satu dengan yang lain. Each other itu satu dengan yang lain. And then the linguistic features, apa yang biasa digunakan di situ, di surat-surat itu kita bilang dia dengan linguistic features. Nah, sampai sini paham apa itu personal letters? Kalau ada yang ditanya apa itu personal letters? Apa itu surat pribadi? Yaitu surat yang ditulis untuk orang yang kita kenal, ya. Seperti our family members for example, atau your friends, orang dekat kan, teman. Ya, parents, orang tua, siblings, saudara kandung, sepupu dan lain-lain. Then the linguistic features, dia sentence structure, struktur kalimatnya. Accuracy of grammar is important. Penting katanya grammar, ada keakuratan di dalam grammar itu penting. Kenapa? Karena this is a written. Jadi kalau misalnya kalimat salah dipahami, kalimat tertulis salah dipahami, kita bagaimana mau meminta konfirmasi? Paham maksud saya? Kalau sesuatu yang spoken disebutkan, ketika kita tidak paham atau kita salah paham tentang kata-kata tersebut, kita bisa langsung tanya sama orangnya. Tapi kalau written, bagaimana kita mau meminta konfirmasi? Nah, jadi diperlukan accuracy of grammar di dalam kalimat tersebut. And then complete sentence are expected, perlu adanya kalimat-kalimat yang lengkap. Slang, boleh menggunakan bahasa slang. Use the contractions such as contraction itu ini apa? Singkatan-singkatan. I'll, I'm, will gitu. Use personal pronouns, menggunakan personal pronouns. I, we, you. Personal pronoun tahu ya? Kata ganti personal pakai ayu, dewi, he, she, it itu. And then use active voice, menggunakan kalimat aktif. Style, language use may be personal like first and second person pronouns. Warm, hangat, bersifat hangat. Use the person's name you're writing to. Vary sentence length, panjang kalimat itu bervariasi. Write in natural conversational style, menulis dengan gaya conversational yang natural. And then let your personality shine through in your writing, katanya. Jadi melalui tulisan kita itu terpancar kepribadian kita di dalam tulisan itu. Jadi tulisannya tidak dibikin-bikin dan tidak kaku. Nah, seperti itu. Oke, itu dia untuk personal letter. Personal letter ya, karena dia merupakan personal letter, yaitu surat pribadi, secara pribadi. And then strukturnya dari teks, dari surat pribadi, strukturnya atau bagian-bagiannya dari surat pribadi ada date, kemudian address, salutation. Dates, tanggal. When the letter is written, dia ada di top left berarti bagian atas sebelah kiri. Kemudian address, place where you are writing from, di mana kita menulis surat tersebut, itu alamat kita. Top right, dia di atas sebelah kiri. Di sini diatur semua ya. Salutation name. Salutation itu dear sir atau assalamualaikum.
name, nama. Greeting and the person's name you're writing to. Salam dan nama orang yang kita kirimi surat. My dear atau dear, misalnya your friends, namanya dear Helen, seperti itu. Dear Anita, nah contohnya. Dear, tuh bisa juga. Okay, and then introduction. Ada bagian introduction. Introduction is the opening of the letter. Usually starts with how are you or refers to the previous letters. Biasanya kalau perkenalan surat itu tanya, apa kabar? How are you? Kemudian body. Nah, itu diisi suratnya. Disitulah diceritakan semuanya. Kemudian penutup, closure, the part indicates the letter is going to end. Sampai di sini dulu. Aku harap kamu bisa segera membalas suratku, seperti itu. Complimentary close, short expressions like love you, sincerely yours, love, itu sebelum tanda tangan, biasa di atas kiri bawah sebelum tanda tangan. Sincerely yours, love, love you, wassalam kita bilangnya. Then kemudian baru kita letakkan di situ our signature. Signature is tanda tangan ya. Kemudian PS, PS itu after thought in a letter you begin with PS and end it with your initials. Postscripts biasa kayak pesan-pesan gitu, pesan-pesan sendiri, PS tuh. Kemudian expressions yang digunakan banyak ini ya kakak-kakak ya. Nah ini baru contohnya. Oke. Kita sampai di sini dulu. Ada yang nggak paham untuk isi surat dulu? Kalau style ini it's okay. Kalian ada nggak yang pertanyaan Ustazah dulu? Ada nggak yang pernah nulis surat di sini? Ada yang pernah nulis surat enggak? Ada yang pernah nulis surat. Nggak usah lah surat email kayak itu. Kan kalau sekarang nggak mungkin email ya kalau Ustazah. Atau pernahkah kalian menulis postcard? Ada yang pernah? Ada? Nggak pernah? Oh iya, tugas juga ya ujung-ujungnya. Bukan betulan-betulan ya. Oh iya, pernah ya. Pernah berarti, tapi tugas. Oke. Berarti pernah. Itu postcard tapi bukan surat ya. Postcard isinya lebih ringkas, lebih singkat ya karena space-nya juga enggak luas. Sedikit aja. And then nah, kalau itu postcard itu sama lah dengan personal letter, mirip karena kalian waktu itu saya suruh untuk mengirim ke teman ya, temannya. Nah, kalau ini sudah paham lah, saya rasa linguistic features-nya yang digunakan, unsur kebahasaan. Sampai sini paham ya? Oke, yang penting ini, structure of personal letter, struktur suratnya, ada date. Apa tadi date? Ayo. Apa date? Siapa itu yang jawab? Good. Apa letter? Date? Apa date? Tanggal. Good. And then address. Alamat. Salutation, tadi salutation. It's the name with salam, betul. Jadi salutation itu kita bilang salam. For your information, you know kalau orang
Prancis, salut katanya. Salut itu artinya halo, salam. Salut itu artinya salam. Nah, karena satu rumpun ya dengan bahasa Prancis. Salutation itu artinya greeting atau salam. That's the same with greeting. And then the name. Nah, kita greet the person we write to. Jadi yang kita greet di sini bukan nama kita sendiri. Halo myself, enggak. Kita greet the person we are writing to. Ngerti maksudnya kan? Dear yang saya contohkan tadi, Dear Helen, kayak gitu contohnya. And then introduction itu awal-awal. Biasanya satu kalimat introduction. How are you? I am here. I am in Indonesia. We are very, very, very luar biasa. Udah hampir 1 tahun kami nggak sekolah tatap muka. Kalian ceritakan semuanya. And I am very big right now. Kalian bilang seperti itu. Bisa? Nah, ceritakan what you feel during this year, during last year. Tuh. Belum ya, itu di body ya, introduction di awal-awal, seperti itu dulu. Bisa jadi juga kalian buat seperti itu, nanti di body bagian surat itu panjang karena dibilang tadi di situ the length of the sentence is tergantung ya tadi apa disebut di situ. Panjang surat itu vary. Panjang kalimat itu bervariasi dibilang. Jadi bisa apalagi suratnya. Misalnya surat kalian bisa sampai satu buku isi 50 saking banyaknya. It's okay. Bisa juga. Ada yang nggak di mute ini ya? Saya mute dulu ya. Nggak terdengar. Oke. Nah, itu kemudian di closure. Closure itu penutup. Biasanya, contohnya saya tidak sabar menunggu balasan surat darimu. Seperti itu kalau kita buang dalam bahasa Indonesia. Kemudian complimentary close. Nah, itu yang ada di atas contohnya kayak wassalam tadi, kemudian signature. Nah, ini. I hope you can memorize this ya, karena kalau nggak kita hafal payah nanti. Ada tanggal, alamat, salutation, salam pembuka, pembukaan, perkenalan, body, closure. Nah, kalau my experience, kalau sekarang kita nggak bisa datang ke sekolah, keseringan atau kebanyakan orang tua kita itu kirimnya kalau sekarang pakai WA ya. Sekarang ini mungkin waktu SD SMP kalian masih merasakan kirim surat izin pakai surat ya. Nah, apalagi ustazah dulu waktu SD, SMP, SMA, kalau namanya kawannya nggak datang, apalagi kalau kita ada di kelas yang luar biasa ya, kalau bisa 1 hari 5 orang nggak datang, itu surat. Jadi hafal kita struktur surat. Ada yang salah, ada yang betul. Nah, seperti itu. Nah, kalau sekarang ini memang I don't know why kita masih pelajarin ini. Walaupun sekarang ini ya email juga mungkin kalian belum pernah tulis. Jadi kalau mau menghubungi orang ya udah gampang, tinggal telepon, WA, semua bisa. Dari Facebook bisa, Instagram bisa, dari Telegram bisa, dari mana-mana bisa. Tapi kita ini surat masih kita pelajari dan masih masuk dalam kurikulum untuk bahasa Inggris kelas 11. Oke. Sampai sini paham? Kita lanjutkan ke ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk penulisan surat. Atau
It is going to end. Mau habis waktunya. Oh, I think there are only 2 more minutes. Ada 2 menit lagi tinggal. So, any questions? Ada yang mau ditanya? Jadi insyaallah next week we are going to learn about this. Jadi kita mau mempelajari tentang ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam penulisan surat. Nah, jadi kalau supaya kalian tidak, ini saran ya, saja saran aja. Jadi supaya kalian tidak nanti buru-buru waktu saja minta mana kak ini catatannya. Bisa kalian tulis. Jadi nanti waktu kita masuk next week insyaallah panjang umur murah rezeki, kita bahas, kalian tinggal tulis ini apa artinya gratitude, giving advice, delivering good news, apa artinya. Tuh asking for help, apologizing. Tuh nanti jadi tinggal kita ini aja, kita artikan aja sama-sama insyaallah next week. Because we have not much to learn for this grade. Kelas 11 ini nggak banyak yang kita pelajari untuk bahasa Inggris. Jadi kita bisa leluasa untuk mempelajarinya lebih dalam. Oke. Nah nanti kemudian di akhir itu ada kita pelajari contoh dari personal letter, bagian-bagiannya. And I want to ask you to make an example of a letter, or I want to ask you to write apa kita bilangnya, reply a letter ya, membalas sebuah surat. Tuh nanti insyaallah. But after finishing the explanation, setelah kita menyelesaikan penjelasan tentang itu. Okay. Any questions? Ada pertanyaan untuk letter? Hello, are you still there or are you sleeping? Tidur? Jangan-jangan udah basah ya laptopnya. Tengok dulu. Any questions? Nggak ada? Oke. Ya, jadi saran ustazah segera dicatat aja yang bisa kalian catat, yang bisa kalian tulis ya. Don't wasting time too much. Jangan terlalu banyak buang-buang waktu. Kerjakan apa yang segera bisa dikerjakan, karena ustazah kasih nilainya bagus kan? Ya. Udah lihat nilai bahasa Inggrisnya? Ada yang dirugikan nggak? Jadi nilai untuk apa namanya, your notes, catatan kalian itu ada, nanti dikasih. Jadi itulah bukti bahwa kalian tidak menyia-nyiakan waktu selama pandemi ini. Jadi kita lihat di situ catatannya bagus. Jangan pula udah ustazah nilai, habis itu kalian campak kan. Alah makjang. Ada loh yang ustazah tanya catatannya mana. Udah nggak tahu lagi di mana ustazah. Asli toh. Ada kena tikus toh. Bisa. Macam di mana ya coba. Bentar lagi bisa dibikin untuk alas kuali tau. Nah, tuh saking luar biasanya lah anak-anak ini menyimpan catatan. Oke. Ya, I think that's all for today. Makin rajin ya kakak-kakak ya. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. End meeting.
Gak apa-apa ya, Kak. Ada Bang. Ngantuk semua orang.